Chapter 81. Zhang Fati besar sudah mulai gelisah. Namun, setelah mendengar saran Bai Xiaon, dia menyadari bahwa itu masuk akal, dan mengangguk setuju. Bersihkan tenggorokannya, dia mencoba berpura-pura tidak gugup sama sekali. Tentu saja. Seperti yang guru katakan, aku seharusnya tidak ada di sana untuk melihat apakah peningkatan itu berhasil atau tidak. Saudara muda ke-9, cepat masuk dan mencoba tes roh. Bai Xiaon berbalik dan bergegas masuk. Sambil mengerutkan kening, dia menatap pedang terbang itu. Khawatir tentang Big Fatty, Zhang menjadi kecewa. Dia tidak mencoba tes apapun, tetapi sebaliknya, melakukan gerakan mantra dan menunjukkan, menyebabkan kura-kura muncul. Kakak sulung telah berada di bawah terlalu banyak tekanan sejak awal. Dia akhirnya mendapatkan kepercayaan diri kembali, jadi aku tidak bisa membiarkannya pergi dengan kecewa. Aku ingin tahu apakah menggunakan kura-kura wajan akan membuat peningkatan pedang terbang ini menjadi sukses. Bergumam pada dirinya sendiri, dia menyalakan api satu warna dan kemudian melemparkan pedang terbang yang belum diuji ke dalam wajan. Cahaya perak berkilau cerah, setelah itu dia menyingkirkan kura-kura itu. Sambil menggertakkan giginya, dia menuangkan sebagian energi spiritualnya ke dalam pedang, di mana cahaya perak terkondensasi menjadi satu desain perak. Itu berhasil. Pikirnya, meskipun dia tidak yakin apakah itu karena apa yang telah dilakukan Big Fatty Zhang, atau apakah itu karena pekerjaannya sendiri. Dia dengan cepat mendorong pintu terbuka dan bergegas keluar. Kakak sulung. Itu berhasil. Berhasil. Kamu luar biasa, kakak sulung. Fatih besar Zhang berdiri di sana dengan gugup di halaman, bertanya-tanya apa hasilnya. Begitu dia melihat Bai Xiaon, getaran melandanya. Kemudian dia melihat desain perak pada pedang terbang. Menampar pahanya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. Yah, bagaimana hasilnya? Seperti yang aku katakan. Aku tidak mengontrol kekuatan terakhir kali. Kembali di Violet Cauldron Peak, aku sudah berhasil meningkatkan 3 senjata. Bahkan tuanku tidak bisa membantu tetapi memuji bakatku. Dan di sini aku melakukannya lagi, saudara muda ke-9. Zhang Fati besar dengan bersemangat mengambil pedang dari Bai Xiaon untuk melihatnya. Bai Xiaon berdiri di samping, menatap kagum pada Big Fatty Zhang. Melihat Big Fatty Zhang terlihat sangat bersemangat, dia menghela nafas dengan puas. Baiklah, kakak adikmu sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Aku akan meningkatkannya sekali lagi. Pedang ini akan memiliki peningkatan roh 2 kali lipat. Bai Xiaon merasa bahwa upaya seperti itu bukan ide yang sangat bagus. Jika dia mengingatnya dengan benar, ada banyak aturan sekte dan tabu tentang peningkatan semangat. Kakak sulung, mengapa kita tidak mencobanya lain kali? Tidak, tidak apa-apa, kata Big Fatty Zhang dengan tegas. Sambil memegang pedang di tangannya, dia mulai berkonsentrasi dan membangun energi. Upaya kedua untuk peningkatan roh ini jelas jauh lebih sulit, dan dia harus menggunakan semua biji yang dimilikinya. Dia mulai bergetar, dan bahkan mengonsumsi beberapa pil obat sebelum akhirnya berhasil memanfaatkan cukup energi dari surga dan bumi untuk memulai prosesnya. Ketika dia menuangkan energi ke pedang, cahaya perak menyilaukan bersinar, setelah itu Fatih Zhang duduk dengan berat di tanah, terengah-engah. Namun, matanya bersinar karena kegembiraan saat dia menyerahkan pedang ke Bai Xiaon. Silakan dan mengujinya. Bai Xiaon mengerutkan kening saat dia mengambil pedang. Namun, sebelum dia bisa mengujinya, Zhang Fati besar mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Jangan mengujinya di sini, katanya dengan sungguh-sungguh. Ingat, saudara muda ke-9, bagian terpenting dari proses pengujian roh adalah perasaan yang kamu miliki. Ketika momen terasa benar, itu seperti memiliki bantuan para dewa. Karena kamu berhasil di kamar kamu terakhir kali, disitulah kamu harus mengujinya kali ini. Bai Xiaon berkedi beberapa kali pada seberapa besar Zhang Fati besar tahu tentang peningkatan semangat. Mengangguk, dia berlari kembali ke kamarnya dengan serius. Kakak sulung mungkin benar-benar pandai meningkatkan semangat. Sulit dikatakan. Baru saja, dia tampaknya telah berhasil, bahkan tanpa bantuan dari kura-kuraku. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia memutuskan untuk tidak memasukkan pedang terbang ke dalam kura-kura wajan. Sebaliknya, ia hanya menuangkan kekuatan spiritual langsung ke pedang. Dalam sekejap mata, cahaya perak melintas. Tapi kemudian, dengan cepat redup. Suara retak terdengar, dan pedang itu menjadi terak yang tidak berguna. Bahkan saat Bai Xiaon cemberut cemas, dia bisa mendengar Big Fatty Zhang berbicara di luar. Saudara muda ke-9, aku baru saja melihat cahaya perak. Apa yang terjadi? Apakah itu berhasil? Aku belum mengujinya, Bai Xiaon menjawab dengan cepat. Biarkan aku melakukannya sekarang.
Zhang Fati besar berdiri diam di luar, gugup pahit tertulis di wajahnya. Dia bukan idiot, dan sangat yakin bahwa dia melihat cahaya perak bersinar keluar dari jendela kabin Lok Bai Xiaon beberapa saat sebelumnya. Menghela nafas, dia berasumsi bahwa Bai Xiaon tidak mau mengakui bahwa itu adalah kegagalan. Sambil menghela nafas panjang, dia berseru, "Ya aku tahu kamu melakukan tes, saudara junior ke-9. Tidak apa-apa. Aku akan. Aku akan mengambil cuti aku sekarang." Setelah tiba, Big Fatih Zhang telah meledak dengan kegembiraan, tetapi pukulan yang baru saja dia terima membuatnya tenggelam dalam kesedihan. Dia sadar bahwa dia telah bertindak gegabah. Menurut gurunya, peningkatan roh adalah teknik magis yang sangat misterius, dan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang sempurna dengan itu tidak mungkin. Selanjutnya, di dunia kultivasi, ada fenomena aneh. Rupanya, orang yang berhasil sekali akan merasa lebih mudah untuk berhasil di masa depan, sedangkan orang yang gagal akan memiliki pengalaman sebaliknya. Kedengarannya aneh, tetapi kebenarannya adalah karena kekuatan kehendak. Itu adalah hal yang misterius, dan semakin percaya diri, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Ketika datang ke dunia peningkatan roh, ada dua teknik utama yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah metode ortodoks, di mana penambah semangat bertanggung jawab hanya untuk peningkatan roh awal. Dia tidak akan secara pribadi melakukan tes roh. Sebagai gantinya, objek akan diberikan kepada pemilik, yang akan melakukan tes roh dari kehadiran penambah semangat. Dengan begitu, sukses atau gagal tidak akan memengaruhi kondisi mental penambah semangat. Tanpa dikorupsi oleh pemandangan hasilnya, penambah semangat akan bisa melupakan masalah ini dan mempertahankan hati yang tenang. Namun, ada metode lain yang lebih ekstrim yang dikembangkan. Itu disebut sihir agung will spirit. Itu berfokus pada kekuatan kehendak yang dalam dan misterius. Dalam metode itu, penambah semangat akan sangat berhati-hati untuk menonton hasil peningkatan roh. Dengan begitu, semakin banyak kesuksesan yang mereka alami, semakin mengejutkan kemampuan peningkatan semangat mereka. Itu adalah metode yang ekstrim, dan kegagalan dapat memiliki dampak negatif yang sangat ekstrim pada penambah semangat, bahkan sampai menghancurkan bakat mereka sama sekali. Meski begitu, beberapa orang berusaha menggunakan metode itu. Bahkan guru besar lemak Zhang Sumeixiang harus mengakui bahwa jika seseorang mengolah metode peningkatan semangat yang ekstrim seperti ini, mereka dapat mencapai hasil yang menantang surga. Kekuatan kemauan mereka, dan kepercayaan diri mereka, akan mencapai hasil yang luar biasa spektakuler. Harta pelindung sekte Spirit Stream Sect, The Heavenhorn Sword, yang telah menerima peningkatan roh 10 kali lipat, telah diproduksi oleh penambah semangat eksentrik seperti itu, ribuan tahun di masa lalu. Zhang Fati besar tersenyum pahit. Dia mengerti betul bahwa pada Violet Chauldron Peak, metode penanaman ortodoks lebih disukai. Dengan membiarkan dirinya diliputi kegembiraan, ia telah melakukan kesalahan besar. Ketenangan di hatinya telah terganggu, dan akan butuh beberapa waktu untuk pulih. Bai Xiaon bisa melihat postur Big Fatih Zhang yang sedih melalui jendela. Tidak mau membiarkannya begitu kecewa, dia mengertakkan gigi dan menghasilkan pedang terbang yang sama dari dalam tasnya. Kemudian dia mengeluarkan kura-kura wajan dan dengan cepat melakukan peningkatan roh 2 kali lipat. Pada saat itu, Big Fatih Zhang yang pahit telah meletakkan tangannya ke gerbang halaman dan hendak pergi. Tiba-tiba, suara gembira Bai Xiaon terdengar. "Kakak sulung, itu berhasil." Pintu pondok kayu membanting terbuka ketika Bai Xiaon bergegas keluar. Sangat gembira, memegang pedang terbang dengan dua desain perak terlihat di permukaannya. "Benarkah?" Getaran mengalir di Big Fatih Zhang saat dia berputar untuk melihat pedang terbang. Kemudian dia mulai gemetar, tatapan gembira dan tidak percaya tumbuh di matanya. "Hahaha, aku benar-benar terpilih di antara peningkat semangat. Peningkatan semangat ganda. Aku tidak percaya. Aku berhasil." Dia membungkus Bai Xiaon menjadi pelukan beruang, air mata sukacita mengalir di wajahnya. Yang benar adalah bahwa bakat latennya hanya rata-rata. Jika itu bukan karena hubungan yang mendalam antara keluarganya dan tuannya, dia tidak akan pernah diterima ke sekte Stream Roh. Hanya karena bahan-bahan berharga yang ada di Offense maka dia bisa berkultivasi ke lingkaran besar dari tingkat ketiga Ki kondensasi. Setelah bergabung dengan sekte luar, dia tidak memiliki bahan berharga seperti itu, dan karenanya menemukan budidaya menjadi sangat sulit. Dia hanya bisa menyaksikan Fatih He ketiga dan Bai Xiaon sama-sama melampaui dia, dan meskipun dia senang untuk mereka, dia sangat kecewa pada dirinya sendiri. Sekarang dia ternyata berbakat dalam peningkatan semangat, kegembiraan yang dia rasakan tak terbayangkan. Tiba-tiba dia merasa berguna. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, merasakan kepercayaan diri membasuhnya. Seperti yang terjadi, kekuatan aneh tampaknya membangun, yang tidak lain adalah kekuatan keinginan yang tak berwujud. Peningkatan roh adalah jalan ekstrim untuk diikuti. Semakin kamu berhasil, semakin percaya diri kamu. Semakin kuat kekuatan kemauan kamu, semakin banyak kamu akan berhasil.
Mungkin keyakinan belaka bahwa kesuksesan itu mungkin akan membantu seseorang untuk menaiki tangga kesuksesan, dan membiarkan kekuatan kehendak yang paling misterius itu. Zhang Fati besar pergi dengan bersemangat, memegang kepalanya dengan bangga. Bai Xiaon mengawasinya pergi, lalu berdiri di sana di halamannya bertanya-tanya apakah dia telah melakukan hal yang benar. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa selama Big Fatih Zhang bahagia, maka dia tidak mungkin salah. Beberapa hari setelah Big Fatih Zhang pergi, Bai Xiaon mendapatkan beberapa informasi baru dari Su Baochai. Rupanya, alasan mengapa lebih sedikit orang dapat dilihat di Fragrant Cloud Peak adalah bahwa semua murid dari tingkat ke-6 Ki kondensasi dan lebih tinggi telah pergi ke meditasi terpencil, berharap untuk menembus ke tingkat 8 dalam persiapan untuk pertempuran yang dipilih, yang terjadi hanya sekali setiap 30 tahun. Pertempuran bersama utara dan selatan tepi terpilih hanya sekitar 3 bulan lagi, dan akan menjadi fokus perhatian dari seluruh sekte stream roh. Di seluruh Eastworld kontinen, klan penggarap dan sekte kecil lainnya juga akan memperhatikan hasilnya. Selama pertempuran terpilih, sekte luar dipilih dari kedua ban utara dan selatan akan saling bertarung dalam upaya untuk mengklaim 10 tempat teratas. Semua murid pria dan wanita top akan bangkit seperti naga dan burung phoenix, berharap untuk dipromosikan menjadi sekte batin. Apakah dalam hal ketenaran pribadi atau persetujuan dari sekte, para murid yang naik ke sekte batin dengan cara ini dipandang sama sekali berbeda dari para murid lainnya. Setiap 30 tahun, 10 terpilih generasi akan selalu beralih ke kemuliaan yang lebih besar. Mereka adalah talenta yang luar biasa, terkenal dan dihormati jauh dan dekat. Bahkan sekte lain dengan status yang mirip dengan Spirit Stream Sekte akan mengakui mereka. Siapapun yang bisa masuk dalam 10 besar dalam pertempuran terpilih juga akan menerima kompensasi yang tampan dari sekte tersebut. Tersiar kabar bahwa hadiah dalam poin pantas mencapai puluhan ribu, belum lagi bahan berharga lainnya yang akan diberikan. Selain itu, ada juga kesempatan untuk memasuki ranah saku misterius sekte. Semua orang tergerak oleh kemungkinan yang ada. Di luar semua itu, yang terbaik dari yang terbaik akan memiliki kesempatan untuk mengejar tempat di Legacy Echelon yang legendaris. Salah satu syarat adalah berada di 10 besar pertempuran terpilih, yang pada gilirannya menjadi faktor pendorong lain bagi semua murid. Sebelum pertempuran terpilih, tentu saja, adalah babak kualifikasi. Baik Ban Utara dan Selatan akan memiliki babak kualifikasi mereka sendiri, di mana mereka akan memilih 10 murid terbaik untuk melanjutkan ke pertempuran terpilih terakhir. Persyaratan basis kultivasi ditetapkan pada tingkat ke-8 Ki kondensasi. Hanya murid tingkat itu yang bisa berpartisipasi. Ada dua persyaratan utama untuk memasuki sekte batin. Pertama, berada di tingkat ke-8 Ki kondensasi, dan kedua, untuk melewati persidangan dengan api. Biasanya, ada berbagai cobaan oleh api yang bisa dicoba untuk masuk ke sekte batin. Namun, pertempuran terpilih yang terjadi setiap 30 tahun adalah yang paling sulit dari mereka semua, dan juga yang paling banyak ditonton di semua sekte. Dari banyak murid sekte luar yang melakukan upaya, sebagian besar tidak akan dipromosikan. Hanya mereka yang berhasil masuk dalam daftar 100 besar di babak kualifikasi yang akan masuk ke sekte batin. Adapun 10 besar, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terpilih untuk seluruh Spirit Stream sekte. Shangguan Tianyo, Lu Tianlei, dan Yao Xinqi adalah semua orang yang ingin masuk ke 10 besar Bank Selatan, dan kemudian bertarung dengan terpilih dari Ban Utara. Jika mereka bisa menjadi murid sekte batin sedemikian rupa, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai Legacy Echelon. Chapter 82. Selama 1000 tahun terakhir, tepi selatan selalu kalah dengan tepi utara. Dalam semua pertempuran sekte luar dipilih yang telah diadakan, mayoritas dari 10 besar terakhir adalah murid tepi utara. Tepi selatan tidak pernah bisa mencapai dominasi, apalagi mengambil tempat pertama, yang pergi ke tepi utara setiap waktu. Salah satu alasannya adalah bahwa tepi utara memiliki 4 puncak gunung, sedangkan tepi selatan hanya memiliki 3 puncak gunung. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, segalanya berbeda. Entah itu dalam hal peningkatan semangat atau meramu obat, para murid di tepi selatan telah menjadi pilar sekte, dan tidak ada yang berani untuk berurusan dengan mereka. Adapun pembudidaya pedang dari Green Crest Peak, mereka memberi puncak gunung reputasi sebagai yang terkuat di seluruh sekte stream roh. Tetapi sekarang, karena berbagai alasan, semuanya telah berubah, dan tepi utara adalah yang paling dominan. Mereka terus mendapatkan kemenangan dalam pertempuran yang dipilih, dan dengan demikian, memperoleh sumber daya budidaya yang luas, yang memastikan bahwa kecakapan pertempuran mereka hanya terus tumbuh. Selain itu, praktik budidaya mereka agak berbeda dari tepi selatan. Begitu berbeda sehingga banyak klan pembudidaya luar datang untuk melihat tepi utara sebagai kekuatan dominan dalam sekte stream roh, dan pemimpinnya yang efektif. Di Spirit Stream Sect, tepi selatan menggunakan sihir untuk mengendalikan benda mati, sementara tepi utara mengendalikan makhluk hidup. Misalnya, setelah bergabung dengan sekte, Bai Xiaon telah mempelajari seni kontrol Cauldron Violet Key. Sebaliknya, seni pengantar untuk murid-murid Ban Utara adalah Heavenspan Elephant Control Art. Selama pertempuran terpilih diadakan selama 1000 tahun terakhir, tepi selatan menderita kekalahan berulang kali.
Itu terutama berlaku untuk pertempuran yang terjadi 30 tahun sebelumnya, di mana hanya satu murid dari tepi selatan yang masuk dalam 10 besar. Itu, tentu saja, membuat marah para tetua dan penguasa puncak dari 3 puncak gunung di tepi selatan. Setelah itu, mereka secara pribadi pergi untuk mencari murid baru yang berbakat, yang merupakan cara Shangguan Tianyo dan top lainnya yang terpilih datang untuk bergabung dengan sekte. Shangguan Tianyo, Lu Tianlei, dan Yao Xinqi adalah kartu truf dari Bang Selatan. Mereka adalah murid penguasa puncak, dan telah dilatih dengan cermat sampai basis budidaya mereka mencapai puncak dari tingkat ke-8 Ki kondensasi. Dalam hal kecakapan pertempuran, mereka sudah dalam posisi untuk dapat mengalahkan banyak murid sekte batin. Shangguan Tianyo adalah yang paling mengesankan di antara mereka semua, mahir dengan sihir batal, dan secara umum diterima sebagai orang nomor satu yang dipilih di tepi selatan. Lu Tianlei terampil dengan dao petir, dan luar biasa dalam haknya sendiri. Sihir kilatnya mengejutkan, dan bahkan Tuan Sumeisiang memujinya tanpa henti, hampir memberinya tempat di 10 besar. Kemudian ada Yao Xinqi, yang menunjukkan keterampilan luar biasa dalam dao pengobatan. Tentu saja, sebagai magang pribadi Li Qinghou, dia juga memiliki teknik magis yang menakjubkan yang bisa dia gunakan. Ketika Bai Xiaon mengetahui tentang situasi keseluruhan dari Subao Chai, dia tidak bisa menahan perasaan marah pada cara Lalim Ban Utara bertindak. Penuh dengan emosi, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Tunggu saja sampai aku mencapai yayasan pendirian. Aku pasti akan memotong para murid tepi luar tepi utara itu 1 atau 2 tingkat. Sejauh pertandingan kualifikasi tepi selatan, dan pertarungan terpilih berikutnya, dia tidak sedikit pun tertarik pada mereka. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, bertarung dan membunuh bukan gayanya. Dia adalah murid prestise, dan saudara junior dari pemimpin sekte. Dia ada di bidang senioritas yang lebih tinggi, dan tidak merasa bahwa pantas baginya untuk bersaing dengan anggota generasi junior. Selain itu, apa yang akan terjadi jika aku tidak menang? Pikirnya dengan batu kering. Bukankah itu akan kehilangan banyak muka untuk pemimpin sekte brother yang lebih tua? Lupakan saja. Aku benar-benar tidak berpartisipasi. Ketika dia berpikir tentang seberapa banyak dia berkorban hanya untuk pemimpin sekte kakaknya, dia memutuskan bahwa dia mungkin harus pergi membakar dupa kepada gurunya dan mengeluh sedikit tentang situasinya. Hidup itu hebat. Bai Xiaon tidak terlalu memikirkan pertempuran terpilih. Sebagai gantinya, dia mengunjungi Big Fatih Zhang sesering mungkin. Setiap kali Big Fatih Zhang akan mencoba peningkatan semangat, Bai Xiaon akan menggunakan kura-kura woknya untuk mengubahnya menjadi sukses, yang membawa Big Fatih Zhang ke alam kegembiraan baru. Pada titik tertentu, Big Fatih Zhang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi, tetapi sangat bahagia sehingga ia hanya menikmati perasaan sukses. Akhirnya, dia terbiasa dengan situasi itu, dan menjadi yakin bahwa dia benar-benar seorang penambah semangat jenius. Mengingat tingkat kepercayaan diri yang luar biasa yang dia bangun, sihir peningkatan kekuatan dan kemauannya juga mulai tumbuh lebih kuat. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, hanya 3 hari sampai babak kualifikasi dimulai. Pada saat itulah Bai Xiaon mendapat pemberitahuan dari sekte yang memberitahunya bahwa kehadiran di babak kualifikasi adalah wajib bagi semua murid di tingkat ke-8 Ki Kondensation. Tidak ada pengecualian. Setelah memindai slip giok, Bai Xiaon menguap. Dengan asumsi pasti ada kesalahan dengan pesan itu, ia melanjutkan meramu pil. 3 hari kemudian saat fajar, lonceng memenuhi tepi selatan, dan Bai Xiaon berjalan ke sekte untuk melihat banyak murid sekte luar yang bergegas bersama dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan semangat yang meningkat, ia bergabung dengan kerumunan orang yang bergerak. Segera, ia mencapai lembah tertentu di belakang 3 puncak gunung. Itu adalah tempat yang sangat besar, beraspal dengan batu giok putih, di tengah-tengahnya adalah sebuah alun-alun besar yang terbuka, dengan 4 tiang yang menakjubkan di sudut-sudut yang diukir dengan naga-naga yang melingkar. Di antara setiap kolom ada patung lain yang menggambarkan binatang buas, sangat mirip penampilannya. Sifat ganas itu semua membuat seluruh lembah bergolak dengan aura suram dan keras. Di salah satu dinding lembah ada balkon, di mana banyak anggota terkemuka sekte dapat dilihat. Li Qinghou ada di sana, bersama dengan Sumei Xiang dan penguasa puncak dari gunung ketiga. Bahkan pemimpin sekte Zheng Yuandong hadir. Pertandingan kualifikasi untuk Ban Utara dan Selatan tidak digelar bersamaan. Tepi selatan lebih dulu, diikuti oleh tepian utara. Itu untuk memastikan bahwa pemimpin sekte tidak menunjukkan keberpihakan kepada satu ban atau yang lain. Setelah mengamati pertandingan kualifikasi tepi selatan, ia akan pergi ke tepi utara untuk menonton pertandingan mereka. Li Qinghou dan para penguasa puncak lainnya duduk di dekat Zheng Yuandong, mengobrol dengan ramah. Di belakang mereka adalah para tetua dari 3 puncak gunung, termasuk tetua Yao. Beberapa duduk diam dengan mata tertutup, yang lain berbicara dengan nada rendah. Beberapa mengamati para murid mengalir ke lembah. Bai Xiaon berjalan dengan malas sampai dia berada di lembah itu sendiri. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia belum pernah ke sini sebelumnya.
Karena penasaran dengan patung-patung itu, dia berjalan untuk memeriksanya lebih dekat. Ketika dia mendekati patung itu, dia memperhatikan bahwa bahkan ada bulu di permukaannya yang beriak karena angin. Makhluk-makhluk ini hampir terlihat hidup. Sangat menarik. Pada titik inilah suara-suara tiba-tiba naik dari dalam penonton. Tetua Sister Yo sedang dalam perjalanan. Tetua Sister Yo telah berada di tingkat ke-8 Ki kondensasi untuk sementara waktu sekarang. Dia pasti akan masuk 10 besar. Bahkan, mengingat statusnya, dia kemungkinan besar akan masuk ke 3 besar. Sebuah petak biru dari sutra terbang muncul dari kejauhan, yang di atasnya terlihat Yo Shin-ki. Dia pertama-tama menggenggam tangan dan membungkuk ke balkon, lalu mendarat ke samping, di mana dia menutup matanya dan duduk dengan tenang. Yang benar adalah bahwa dia sangat gugup. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, babak kualifikasi akhirnya tiba, dan dia harus tampil baik. Di atas balkon, Lee King-ho memberinya senyum tipis persetujuan. Sambil tersenyum, Zheng Yuandong berkata, "Lee King-ho, bukan hanya Yo Shin-ki yang luar biasa dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dia juga memiliki beberapa teknik magis yang mengejutkan. Aku merasa dia akan membawa kemuliaan ke tepi selatan." Tidak perlu pujian seperti itu, pemimpin sekte, Lee King-ho menjawab dengan rendah hati. Murid aku masih membutuhkan lebih banyak temperamen. Namun, kepribadiannya adalah tipe yang jarang terlihat di antara orang-orang sezamannya. Dia benar-benar memiliki potensi luar biasa. Sebagian besar orang memandang Yao Shin-ki dengan iri, tetapi untuk Bai Xiaon, dia berdeham dan menatapnya dengan ekspresi yang mirip dengan Li Qingho. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia menatapnya dengan pujian dan persetujuan. Sebelum orang bisa selesai berbicara tentang Yao Shin-ki, keributan kecil terjadi di kerumunan. Orang-orang mengangkat kepala ketika gemuruh guntur bergema. Sebuah petir berayun keluar, bertengger di atas yang adalah seorang pemuda mengenakan jubah hijau panjang dan ekspresi angkuh. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar di belakangnya, dan guntur menggelegar di sekitarnya. Dia tampak bahkan lebih mengesankan daripada Yao Shin-ki, dan ketika dia mendarat di alun-alun, area sekitar 30 meter di sekitarnya berubah menjadi danau petir menari. Percikan listrik bahkan bolak-balik di kulitnya. Ini Lu Tianlei dari Violet Cauldron Peak. Tetua Brother Lu memiliki meridian petir yang langka. Dia berada dalam meditasi terpencil hampir sepanjang waktu sejak bergabung dengan sekte. Sekarang dia akhirnya melakukan debutnya yang luar biasa. Lu Tianlei luar biasa. Dia memupuk semacam teknik yang memberinya kendali atas petir. Saat percakapan berlanjut, Lu Tianlei dengan bangga menggenggam tangan untuk menyambut balkon. Lalu tatapannya menyapu kerumunan. Di antara semua murid sekte luar berkumpul di sana, hanya Yao Shin-ki adalah seseorang yang dianggap lawan yang layak. Yang lain bahkan tidak layak untuk dilihat. Di balkon, Su Meixiang tersenyum, matanya berkilau puas. Pemimpin sekte, apa pendapatmu tentang sihir kontrol petir Dao ekstrim yang muridku hasilkan? Zheng Yuandong tersenyum dan menatap Lu Tianlei sedikit lebih dekat. Dia sudah mengendalikan 2 jenis petir, dan dia hanya di tingkat ke-8 Ki kondensasi. Dengan keterampilan seperti itu, dia pasti yang terpilih di antara para murid di bawah yayasan pendirian. Penguasa puncak Green Crest Peak, lelaki tua kurus yang tampak setajam pedang, tiba-tiba mendongak sambil tersenyum. Wajah Zheng Yuandong berkedip, dan dia juga berbalik untuk melihat ke arah yang sama. Para tetua lainnya melakukan hal yang sama. Sinar cahaya pedang, membelah awan, bergemuruh bersama dengan momentum yang luar biasa. Awan-awan tampak ketika sebuah pedang hijau kuno muncul, seberkas sinar yang memotong segala yang ada di lintasannya, menembus udara ketika melesat ke tanah. Pedang itu tampak purba, ditempa dari perunggu, lapuk karena usia dan sangat luar biasa. Seorang pria muda yang sangat tampan berdiri di atas pedang, mengenakan jubah seorang murid sekte luar. Rambutnya yang hitam melambai-lambai ditiup angin, dan dia menggenggam tangan di belakang punggungnya. Lapisan tipis cahaya keemasan berkedip-kedip di sekelilingnya, dan di belakangnya bisa dilihat gambar-gambar banyak teratai hijau. Selain lotus adalah ikan panjang 9 meter dengan kepala naga, yang berputar-putar, mengirim air hujan jatuh di mana-mana di sekitarnya. Bahkan sebelum pemuda itu tiba, air hujan turun ke alun-alun. Murid yang tak terhitung jumlahnya menatap kagum, terengah-engah pada pemandangan yang luar biasa. Itu kakak sulung tertua. Nomor 1 yang dipilih di sekte luar di tepi selatan. Shangguan Tianyo. Menurut rumor, dia memiliki tubuh roh pedang yang kuat, dan merupakan reinkarnasi dari beberapa pembudidaya pedang yang maha kuasa. Untuk beberapa alasan, surga bersalah, dan menghujaninya dengan berkat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia berusia 3 tahun, dia berjalan menyusuri jalan dan kebetulan menemukan pedang kuno. Ketika dia berusia 7 tahun, seorang bayi Crimson Cloudbeast jatuh dari langit dan langsung menerimanya sebagai tuannya. Ketika dia berusia 13 tahun, dia memperoleh perisai cahaya keemasan. Karena itulah namanya Tianyo. Yao Shin-ki memandang dengan ekspresi muram.
Adapun Lu Tianlei, dia melihat ke atas, kilat menari di matanya, bunga api melonjak di sekelilingnya. Dari sorot matanya, dia gatal ingin bertarung. Ketika sinar hijau mendekat, Shangguan Tianyo menggenggam tangan ke arah balkon dan berseru, "Aku, Shangguan Tianyo, menawarkan salam kepada pemimpin sekte, tuanku, dua penguasa puncak, dan semua sesepuh." Ketika dia melayang ke arah alun-alun, dia melihat sekeliling pada semua murid dan mengangguk. Tatapannya yang ramah dan anggukan ramah menyebabkan murid yang tak terhitung jumlahnya memegang tangan sebagai salam. Banyak dari murid perempuan itu menampar mata mereka dengan malu-malu. Pemimpin sekte Zheng Yuandong tertawa terbahak-bahak dan menatap penguasa puncak Green Crest Peak. "Hebat. Luar biasa," katanya. Pada tingkat ke-8 Ki kondensasi, dia sudah bisa mengubah pedang Ki menjadi teratai. Terlepas dari apakah Shangguan Tianyo ini benar-benar reinkarnasi dari seorang kultivator yang maha kuasa, dia pasti memiliki tubuh roh pedang. Untuk mencapai apa yang dia miliki sebelum pendirian yayasan benar-benar langka. Aku harus mengatakan bahwa aku terkejut dengan kinerja Bank Selatan sejauh ini. Li Qinghou dan para penguasa puncak lainnya tersenyum, dan para tetua lainnya tertawa. Mereka semua jelas ingin membalas dendam di tepi utara. Zheng Yuandong akan terus berbicara ketika tiba-tiba dia melihat ke bawah ke alun-alun dan melihat Bai Xiaon berdiri di sana di samping patung itu. Tangan tergenggam di belakang punggungnya, terlihat seperti anggota generasi senior. Sambil terkekeh, dia berkata, Bai Xiaon ini benar-benar suka memanjakan diri dalam histrioniknya." Chapter 83. Zheng Yuandong bukan satu-satunya yang memperhatikan Bai Xiaon. Semua orang dalam keributan besar, tetapi Bai Xiaon hanya berdiri di sana seperti anggota generasi senior. Dia tidak mungkin lebih menonjol dari orang lain. Salah satu tetua di balkon tersenyum dan berkata, Bai Xiaon muda sudah berada di tingkat ke-8 Ki kondensasi, dan berjuang keluar dari kematian tertentu di tangan klan Luo Chen. Dia pasti akan berhasil masuk 10 besar. Bahkan, dia mungkin memiliki peluang di 5 besar. Itu benar, jika kata sesepuh lainnya. Dia tidak hanya memiliki keterampilan luar biasa dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dia juga memupuk jenis perbaikan tubuh yang mengejutkan. Aku akan mengatakan dia kuda hitam yang pasti di babak kualifikasi hari ini. Mendengar komentar ini menyebabkan wajah Li Qinghou dan Zheng Yuandong melayang. Bertukar pandang, mereka tertawa terbahak-bahak. Dia berbeda dari yang lain, kata Li Qinghou. Dia memiliki keyakinan yang jauh lebih kuat daripada orang-orang sezamannya. Ketika aku membawanya ke sini ke sekte bertahun-tahun yang lalu, aku bertanya kepadanya mengapa dia ingin berlatih kultivasi, dan dia mengatakan itu karena dia ingin hidup selamanya. Dia memandang Bai Xiaon dengan tatapan hangat. Dia akhirnya selesai menyiapkan item sihir pertahanan yang dia rencanakan untuk diberikan kepada Bai Xiaon setelah pertandingan kualifikasi berakhir. "Baiklah, cukup dengan pujian," kata Zheng Yuandong. "Meskipun dia adalah junior brotherku, seperti yang diketahui Qinghou, dia keras kepala dan nakal. Dia masih membutuhkan banyak temperamen. Namun, dia adalah orang yang murni dan tulus yang tidak mencari pusat perhatian, yang patut dipuji." Terlepas dari kata-kata yang diucapkannya, semua orang bisa mengatakan bahwa mata Zheng Yuandong berkilau karena antisipasi. Ketika kelompok di balkon terus bertukar kata-kata, Bai Xiaon berdiri di sana di samping patung itu, bangga dan menyendiri ketika dia memandang Lu Tianlei, dan favorit kerumunan orang itu adalah Shangguan Tianyo. Dalam hati, Bai Xiaon agak khawatir. Lu Tianlei memiliki listrik yang menggeliat di sekitarnya, yang membuat kulit kepala Bai Xiaon mati rasa ketika dia memikirkan kembali bagaimana rasanya mengayunkan pedangnya melalui badai. Dan kemudian ada Shangguan Tianyo, dengan kekayaan luar biasa dan pedang dari zaman kuno. Dia juga memiliki energi yang mengejutkan yang membuat Bai Xiaon terengah-engah. Sejauh yang dia tahu, keduanya sangat kuat. Tapi kemudian dia memikirkan statusnya sendiri, dan batu kering sebelum sekali lagi menempelkan senyum setuju ke wajahnya. Ada banyak pilihan untuk berkeliling, pikirnya, Jiang hanya menunjukkan betapa kuatnya spirit stream sect. Tapi aku seorang murid prestise, dan saudara junior dari pemimpin sekte. Aku seharusnya tidak membandingkan diri aku dengan junior aku. Mereka adalah masa depan sekte ini, dan menggertak mereka akan salah. Ya, setiap perbandingan harus menunggu sampai setelah mereka menjadi bagian dari sekte batin. Setelah membuat keputusan, ia terus berdiri di sana memandang berkeliling dengan menyetujui. Semakin banyak orang berkerumun di lembah. Semua murid yang berada di tingkat 8 kondensasi Ki sedang memecahkan buku-buku jari mereka dalam persiapan untuk pertempuran. Adapun mereka yang basis kultivasinya lebih rendah, mereka secara alami datang untuk bertindak sebagai penonton. Di antara 3 puncak gunung di tepi selatan, ada sekitar 1.000 murid di tingkat ke-8 Ki kondensasi, dan semuanya hadir di lembah. Bai Xiaon akrab dengan beberapa dari mereka. Namun, tidak semua adalah tipe orang yang menyukai kerumunan dan kegembiraan. Banyak yang memilih untuk berlatih kultivasi mereka secara rahasia, menunggu kesempatan seperti ini untuk akhirnya pamer.
Tak terhitung murid sekte luar lainnya yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sedang menunggu dengan penuh semangat untuk melihat bagaimana putaran kualifikasi akan berubah. Semua orang ingin tahu siapa yang akan berhasil masuk dalam daftar 100 besar, dan tentu saja, 10 besar. Adapun siapa yang akan menjadi 3 besar, sepertinya tidak ada banyak ketegangan tentang itu. Agaknya, tempat-tempat itu akan pergi ke Shangguan Tianyo, Lu Tianlei, dan Yao Xinqi. Perlahan-lahan, 1.000 atau lebih murid tingkat 8 menjadi tenang, seperti halnya murid-murid sekitarnya lainnya. Perasaan tertekan mulai memenuhi udara, dan lambat laun, firasat akan datangnya kekerasan. Perasaan mencekik dan menyesakan membebani semua orang, dan orang-orang mulai gelisah. Bai Xiaon terkejut menemukan bahwa dia juga mulai gugup, meskipun dia tidak yakin mengapa. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan berpartisipasi, dia melihat sekeliling dan memaksa dirinya untuk santai. Pada saat itulah suara Li Qinghou terdengar dari balkon di atas. Persaingan besar antara Bank Selatan dan Utara akan segera dimulai. Beberapa di antara kamu telah berlatih kultivasi kamu secara rahasia, meninggalkan tingkat kekuatan kamu yang sebenarnya tidak diketahui publik. Sekarang adalah kesempatan kamu untuk bersinar. Kamu seharusnya tidak menyembunyikan rasa takut bahwa kemajuan kamu yang cepat atau nasib baik yang unik akan menjadi subjek ketamakan di antara anggota generasi senior. Kultivasi adalah masalah pribadi, dan setiap orang berhak atas rahasia mereka. Sekte Stream Roh memiliki sejarah 10.000 tahun. Bukan kebetulan bahwa kami tumbuh dari sekte kecil sampai ke tingkat kemuliaan kami saat ini. Semua itu karena keberuntungan para murid kita. Apapun nasib baik yang telah kamu peroleh adalah takdir pribadi kamu. Beberapa dari kamu datang untuk dipanggil terpilih oleh orang lain. Namun, itu hanya karena bakat alami kamu. Orang yang berbakat dapat ditemukan di mana-mana di antara yang kalah. Hari ini adalah hari untuk membuktikan dirimu. Hari ini adalah hari untuk menunjukkan apakah kamu benar-benar pantas menerima gelar yang telah diberikan kepada kamu oleh orang lain. Hari ini kamu dapat membuktikan apakah kamu benar-benar pantas atau tidak. Dipilih. Suara Li Qinghou sangat dalam dan dipenuhi dengan kebanggaan, dan tampaknya membentuk resonansi dengan tekanan suram yang memenuhi area tersebut. Mereka yang mendengarkan mulai terengah-engah. Para murid yang memiliki berbagai rahasia untuk menjaga semua memandang dengan mata bersinar. Adapun Lu Tianlei dan murid-murid terkenal lainnya, dari ekspresi di wajah mereka, mereka jelas-jelas ingin sekali bertarung. 100 pesaing teratas di babak kualifikasi akan dipromosikan ke sekte batin. 10 teratas akan mewakili Bank Selatan dalam kompetisi Grand Finale, yang hanya diadakan sekali setiap 30 tahun. Kali ini, kami memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa rekan-rekan kami di tepi utara mengingat siapa kami. Dengan itu, Li Qinghou menjentikan lengan bajunya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara ketika kolom cahaya melonjak dari ketiga kolom. Puncak gunung tepi selatan. Semuanya bergetar hebat, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat merobek udara di atas lembah, menyebabkan jembatan besar muncul. Itu adalah jembatan kuno dan primitif, seperti sesuatu yang telah ditarik keluar dari zaman purba. Itu dibangun dari batu, dan ditutupi dengan simbol magis kuno yang bersinar dengan cahaya yang berkedip-kedip. Jembatan itu sepenuhnya selebar 300 meter, dan sangat panjang sehingga tidak bisa diambil hanya dengan sekali pandang. Itu sangat megah dan megah sehingga dibandingkan dengan itu, lembah tempat mereka berada tidak lebih dari batu loncatan. Orang berikutnya yang berbicara bukan Li Qinghou, melainkan Su Meixiang. Ini adalah jembatan Stream Roh, harta berharga sekte kami. Telah dipanggil untuk bertindak sebagai jalanmu dalam percobaan ini dengan api. Setelah bel ke-9 berbunyi, semua murid di tingkat 8 Ki kondensasi akan melangkah ke jembatan. Su Meixiang berdiri di sana, cantik dan muram, gaunnya berkibar di angin, rambutnya melayang di sekelilingnya. Dia terlihat kurang seperti wanita dan lebih seperti makhluk abadi. Siapapun yang mencapai ujung jembatan pertama akan mengambil tempat pertama. Metode yang sama akan digunakan untuk menentukan siapa yang berada dalam 100 teratas dan 10 besar. Saat suara Su Meixiang terus bergema di lembah, para murid memandang dengan penuh semangat ke jembatan di atas. Format kompetisi ini adalah cara komprehensif untuk menguji para murid. Aturan tidak melarang pertempuran. Selama tidak ada serangan mematikan yang dilakukan, semuanya diizinkan. Siapapun yang mencapai akhir terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Tentu saja, akan ada hambatan di sepanjang jalan, dan bahkan keberuntungan akan berperan. Para penonton terengah-engah ketika mereka menunggu, mata berkilauan, basis kultivasi bergerak. Bai Xiaon berdiri di sana menguap saat bel mulai berdentang. Sekali, 2 kali, 3 kali. 4 tol, 5 tol, 6. Suara lonceng melanda pikiran para murid, menyebabkan jantung mereka berdebar. Mereka mulai memutar basis kultivasi mereka lebih cepat dan lebih cepat ketika mereka mengumpulkan energi yang telah mereka kumpulkan. Segera bel berbunyi 7 kali, dan kemudian 8. Akhirnya,
Ketika bel ke-9 berbunyi lonceng bisa didengar, suara gemuruh memenuhi udara ketika basis kultivasi semua murid tingkat ke-8 meledak dengan kekuatan penuh. Seperti anak panah yang terlepas dari busur, semua murid menembak ke dalam tindakan. Lebih dari 1.000 orang bergerak menuju jembatan kuno. Dalam sekejap mata, semua orang berada di permukaannya, melaju kencang. Shangguan Tianyo adalah yang tercepat, berdiri di atas pedang terbangnya, seberkas cahaya hijau yang langsung memimpin. Tepat di belakangnya adalah Lu Tianlei, dikelilingi oleh kilat yang berderak. Energinya hanya tampak tumbuh, dan kecepatannya luar biasa ketika ia berusaha untuk menutup celah antara dirinya dan Shangguan Tianyo. Matanya merah, melolong. Di tempat ketiga adalah Yao Xinqi, sutra biru terbangnya beriak saat ia maju dengan kecepatan tinggi. Ada beberapa orang tepat di belakang mereka, tidak ada yang terkenal. Seperti yang Li Qinghou katakan, ada murid yang telah menyembunyikan basis kultivasi mereka yang sebenarnya, menunggu hanya kesempatan ini untuk meledak dengan kekuatan penuh. Kelompok itu hampir segera keluar di depan kelompok itu, dan dari pandangan itu, mereka masih punya energi untuk bergerak lebih cepat. Para murid di sekitarnya memandang dengan mata lebar, hati berdebar pada pemandangan yang terbentang di depan mereka. Namun, ketika angin bertiup dari percepatan tiba-tiba murid tingkat 8, Bai Xiaon dibiarkan berdiri sendirian di alun-alun. Setelah bel ke-9 berbunyi, angin menerpa wajahnya, dan dia berkedip. Dia berdiri di sana sendirian, menatap ribuan murid berlari, menghela nafas kagum. "Teruskan, teman-teman!" teriaknya. Sesaat kemudian, dia melompat bergerak, mendarat di jembatan dan berlari. Pada akhirnya, ia memutuskan bahwa ia mungkin juga ikut serta dalam pertandingan kualifikasi, tetapi ia bahkan tidak akan mencoba untuk masuk ke 10 atau ratusan teratas. Aku dengar ban utara penuh dengan musuh. Aku akan menjadi idiot untuk mencoba bertarung dengan mereka. Dia bergerak malas, jelas tidak memiliki keinginan atau niat untuk dipromosikan menjadi sekte batin. Dalam pandangannya, dia sudah menjadi murid prestise dan saudara muda dari pemimpin sekte, dan karena itu tidak perlu menjadi murid sekte batin. Karena itu, ia hanya menikmati pemandangan, menyemangati murid-murid lainnya. Dia membuat sangat kontras dengan pesaing lain. Para penonton memandang dengan mata lebar dan ekspresi aneh. Sementara itu, di balkon, urat-urat menonjol di wajah Li Qinghou saat dia menatap Bai Xiaon, merasa seperti kepalanya akan meledak. Su Meixiang dan penguasa puncak dari Green Crest Peak saling bertukar pandang dan kemudian tersenyum masam. Mata sesepuh lainnya menjadi lebar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi di pertandingan kualifikasi. Jika ada murid lain, mereka akan segera pergi memberinya pelajaran. Tapi Bai Xiaon memiliki status khusus, sehingga yang bisa dilakukan oleh para tetua adalah memandang Li Qinghou dan Zheng Yuandong. Zheng Yuandong merasakan sakit kepala yang datang dari kehilangan muka yang memalukan. Bersihkan tenggorokannya, dia melirik Tetua Yao. "Tetua Yao, apapun yang terjadi selanjutnya, aku akan berpura-pura tidak melihat. Kamu tahu, burung phoenix kamu itu sangat menderita." Tetua Yao langsung mengerti. Wajahnya semakin gelap, dia terbang ke udara menuju Bai Xiaon. "Bai Xiaon, raungnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Begitu aku mendapatkan kamu, aku akan memastikan kamu mengerti persis bagaimana phoenix aku menderita." Dengan itu, ia menembak ke arah jembatan seperti burung pemangsa. Chapter 84. Bai Xiaon sangat terkejut oleh raungan marah yang tiba-tiba sehingga dia melompat ke udara. Ketika dia berbalik untuk melihat dari balik bahunya dan melihat Tetua Yao menyerang dengan agresif ke arahnya, matanya membelalak, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Tetua Yao terlihat seperti monster yang kejam, pembunuh, dan meskipun dia tidak berteriak bahwa dia berniat untuk mengambil nyawa Bai Xiaon, hanya bahwa dia akan membuatnya mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialami burung phoenix. Bai Xiaon memikirkan apa yang dimiliki burung phoenix tampak seperti setelah sehari penuh menerkam burung-burung lain dari Fragrant Cloud Peak. Gagasan belaka membuat rambutnya berdiri tegak. Dia tidak bisa tidak membayangkan bagaimana rasanya berada di tempat phoenix itu, dan matanya melebar. Sambil gemetaran, dia melihat ke depan lagi dan mulai menambah kecepatan. Dia tidak memiliki keberanian, dia hanya takut mati. Namun, apa yang terjadi sekarang telah terjadi terlalu tiba-tiba. Lebih jauh lagi, ada hal-hal di dunia ini yang ditakuti lebih dari kematian, seperti ditransformasikan menjadi phoenix. Ketika dia memikirkan hal itu, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Ih kakak, tolong aku. Aku tidak ingin ditransformasikan menjadi burung." Di balkon, Zheng Yuandong berdeham dan pura-pura tidak mendengar. Karena provokasi yang tiba-tiba dan intens, Bai Xiaon mengeluarkan satu jeritan mengental darah demi satu. Pada saat yang sama, ia meningkatkan kecepatannya dengan eksplosif. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia menembak ke arah para murid yang berlari di tempat terakhir. Murid-murid itu merasakan sesuatu seperti angin menekan mereka dari belakang, lalu menatap dengan kaget ketika Bai Xiaon melesat melewati mereka dengan kecepatan tinggi. "Bagaimana?
seberapa cepat dia berjalan. Semua orang cukup terkejut seperti itu, tetapi kemudian Tetua You datang berpacu dengan mengejar Bai Xiaon. Itu menyebabkan murid yang tak terhitung jumlahnya terkesiap. Para murid sekte luar di penonton semua menatap apa yang terjadi, mata terbelalak karena terkejut. Aku tidak percaya Bai Xiaon pergi begitu cepat. Sepertinya dikejar membuatnya jauh lebih cepat dari biasanya. Penonton gempar, dan Bai Xiaon ingin menangis, meskipun tidak ada air mata datang. Dia merasa benar-benar difitnah ketika dia melarikan diri untuk hidupnya, melewati satu murid demi satu, semuanya tersentak kaget. Ada satu dari mereka yang tidak mau dikalahkan. Sambil menggertakkan giginya, dia mendorong ke depan dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan Bai Xiaon melewatinya ke kejauhan di depan. Sial, dia berlari lebih cepat daripada tikus yang ekornya diinjak. Pada saat ini, murid-murid baik di dalam dan di luar jembatan benar-benar terguncang oleh tampilan mengerikan dari kecepatan yang dikenakan oleh Bai Xiaon. Bahkan pemimpin sekte dan yang lainnya di balkon hanya bisa melihat dengan rahang terbuka lebar, benar-benar terkejut dengan kecepatan yang mereka saksikan. Sambil tersenyum masam, Li Qinghou memandang ke arah Zheng Yuandong dan berkata, "Yah, kamu benar-benar tahu cara menangani masalah, pemimpin sekte." Su Meixiang dan pria tua dari Green Crest Peak memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan para tetua di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Zheng Yuandong berdeham. Untuk anak yang keras kepala dan nakal seperti dia, benar-benar tidak ada pilihan lain. Pada saat yang sama, Bai Xiaon menambah kecepatan, membuat penonton semakin keributan. Dia sudah melewatkan setengah dari murid lainnya. Kalau begini terus, dia pasti akan berhasil menjadi yang teratas. Beberapa penonton langsung beralih ke sorakan. "Pergi, sekte Paman Bai, pergi." Namun, pada titik inilah batu-batu di jembatan tiba-tiba bergetar, dan mulai berubah menjadi banyak boneka. Dengan mata berkilauan, boneka-boneka itu meraung dan menerjang ke arah murid-murid yang menyerang. Di posisi terdepan adalah Shangguan Tianyo, yang ekspresinya sama seperti sebelumnya ketika dia melambaikan pedang di udara, menyebabkan beberapa boneka meledak. Dia bahkan tidak sedikit melambat, mempertahankan posisi tempat pertamanya. Di belakangnya adalah Lu Tianlei dan Yao Xinqi, serta beberapa murid lainnya yang merahasiakan kultivasi dan identitas mereka. Seluruh kelompok dengan mudah mengirim boneka dan terus maju dengan kecepatan penuh. Boneka muncul di sekitar Bai Xiaon juga. Dia memperhatikan dengan cemas ketika mereka mendekatinya, dan baru saja akan menyerang ketika tiba-tiba, angin menjerit terdengar di belakangnya ketika tetua Yao mendekat. "Aku berubah pikiran, Bai Xiaon. Setelah aku menangkap kamu, aku tidak akan membuat kamu mengalami apa yang Phoenix aku lakukan. Aku akan membuat kamu merasakan rasa sakit yang dirasakan burung-burung lain." Dengan itu, ia terkekeh dengan kejam. Pada titik ini, dia menarik semua berhenti dalam upayanya untuk menghasut Bai Xiaon. Ketika Bai Xiaon mendengar kata-kata tetua Yao, semua darah di tubuhnya mengalir ke otaknya, dan pandangannya mulai memudar. Dia memikirkan nasib buruk burung-burung, panggilan ayam ekor semangat, dan tubuh Phoenix yang kuat. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan yang paling menusuk dan menyakitkan sepanjang hidupnya. "Tolong aku! Aku tidak ingin diterkam." Dia sekarang bahkan lebih takut daripada dia ketika dikejar oleh klan Luo Chen. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya dia dihasut dalam masalah seperti itu. Ketika dia menjerit dan gemetar, cahaya perak mulai bersinar dari kulitnya, menutupi dirinya ke titik di mana dia hampir tampak terbuat dari perak. Pada titik itu, ia menerobos ke tingkat kecepatan lain. Bahkan ketika tetua Yao memakainya, dia melesat seperti babi hutan yang terkejut. Rumble. Dia sekarang bergerak sangat cepat sehingga boneka yang mendekatinya langsung dihancurkan dan dikirim terbang di udara. Dia seperti seberkas cahaya yang melesat maju dengan kecepatan menyilaukan. Dari kejauhan, bahkan tidak mungkin melihat Bai Xiaon, hanya boneka yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan ke udara setelah dipukul. Dia sekarang bergerak jauh, jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dan dengan cepat melewati 400 teratas untuk mencapai 300 teratas. Lalu 200. Sampai akhirnya, dia berada di posisi 100 besar. Dia bergerak terlalu cepat. Suara gemuruh bergema saat dia melewati murid yang tak terhitung jumlahnya, yang dibiarkan menatap kaget pada Bai Xiaon yang marah. Dia berteriak ketika dia terbang bersama, mata terbelalak dan merah, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dirinya ditangkap oleh tetua Yao. Dia sudah lupa tentang uji coba dengan api, atau tentang peringkat. Yang dia pikirkan hanyalah dia harus berlari, berlari, lari, keluar dari jembatan. Murid-murid lain di jalannya menjadi hambatan yang akan ia ambil dan kirim terbang ke samping. Penonton hanya menyaksikan dengan takjub. Apakah dia, bahkan manusia? Tidak mungkin.
Dia seperti campuran antara babi hutan dan seekor naga. Tetua Yao menatap dengan takjub ketika Bai Xiaon melanjutkan tanpa menghindari apapun di jalannya, dan alih-alih hanya membanting segala sesuatu dari jalannya. Tetua Yao bisa bertanya-tanya, apakah dia telah mendorong Bai Xiaon agak terlalu jauh. Tampaknya tidak ada yang mampu menahannya. Kecepatannya menentang penggambarannya, namun, dia terus berakselerasi. Kemudian, suara gemuruh bergema saat rintangan baru muncul. Alih-alih boneka, banyak jaring muncul, membentang di depan para murid untuk menghambat kemajuan mereka. Namun, instan web muncul di depan Bai Xiaon, dia meledak menembusnya, meninggalkan tidak lebih dari sebuah lubang. Suara letusan terdengar ketika jala tidak menghalangi dia untuk beberapa saat. Seolah-olah kecepatannya yang luar biasa telah mengubahnya menjadi pisau setajam silet. Selanjutnya, tanah mulai beria karena berubah menjadi rawa, lengkap dengan pusaran air sesekali. Perubahan tiba-tiba memperlambat banyak orang, tetapi bukan Bai Xiaon. Dia bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi. Suara Woxing bisa didengar saat dia menembak ke depan. Bahkan pusaran air berputar tidak bisa memperlambatnya. Segera, dia berada di 80 besar. Kemudian 50, 30, dan akhirnya 10 besar. Setelah melihat ini, Tetua Yao tersentak. Mempertimbangkan reaksinya, hampir tidak perlu menyebut para murid di antara hadirin. Semua mata tertuju pada Bai Xiaon. Bahkan tidak ada seorang pun yang melihat Shang Guantianyo dan pelari depan lainnya. Seorang pria muda botak dengan mata dingin dan menyeramkan muncul di depan Bai Xiaon. Dia telah menyembunyikan kecakapan pertempuran sejatinya selama bertahun-tahun, dan jarang melakukan kontak dengan siapapun. Seluruh tujuannya pada hari ini adalah untuk memastikan apa yang disebut tiga terpilih tahu bahwa selalu ada orang yang lebih kuat di dunia. Seluruh orang itu memancarkan cahaya yang berkelap-kelip, dan tiga mutiara berputar di sekelilingnya, memungkinkannya untuk menebas semua rintangan seperti pisau tajam menembus bambu. Saat ia melesat maju, selusin pusaran muncul di sekitarnya. Namun, dia tahu bahwa selama dia menjaga momentumnya melalui daerah saat ini, mereka akan segera menghilang. Semakin kuat dirimu, semakin banyak pusaran muncul. Aku bertanya-tanya berapa banyak pusaran muncul untuk orang-orang yang melewati daerah ini kepala aku. Itu pasti pemandangan yang mengejutkan. Bahkan ketika murid berkepala botak bergumam pada dirinya sendiri, dia mendengar sesuatu berdesing di udara di belakangnya. Terkejut, dia berasumsi bahwa dia pasti mendengar sesuatu. Lagi pula, tidak ada yang bisa melaju cepat di udara seperti itu, tidak di sini. Namun, sebelum dia bahkan bisa memalingkan kepalanya, embusan angin menyalipnya, dan sesosok sosok kabur melewatinya dengan kecepatan tinggi. Di sekeliling orang itu ada lebih dari 100 pusaran. Mata murid botak itu melebar ketika sosok itu melewatinya tanpa melambat sama sekali. Murid itu menggosok matanya, mengira dia pasti telah melihat banyak hal. Pada saat itu, dia hampir tidak bisa melihat orang yang melaju kencang di kejauhan. Tidak mungkin, dia berkata. Dengan gemetar, Bai Xiaon menjerit, menembak ke depan dengan lebih dari 100 pusaran di sekelilingnya. Namun, setelah melewati wilayah saat ini, mereka lenyap. Dengan menambah kecepatan, dia melewati lebih banyak murid. Semua orang ini berada dalam 10 besar, dan selama bertahun-tahun telah menyembunyikan nasib baik dan kekuatan mereka, berharap untuk mengungkapkannya dengan cara yang mengejutkan sekarang. Tapi kemudian Bai Xiaon muncul, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap dengan kagum. Chapter 85. Bahkan ketika Yao Xinqi terhuyung-huyung karena kaget, embusan angin menyapu dia, dan Tetua Yao muncul. Ketika dia lewat, dia menoleh dan tersenyum, dan dia mengangguk sebagai balasan. Terlepas dari senyum tipis di wajahnya, ketika dia berbicara, suara monster jahat bergema keluar dari mulutnya. Aku berubah pikiran lagi, Bai Xiaon. Setelah aku menangkap kamu, aku akan membuat kamu kelaparan selama sebulan, lalu menempatkan kamu dengan sekawanan burung phoenix dan gerombolan binatang buas. Mata Yao Xinqi melebar, dan pada saat yang sama, teriakan menyedihkan terdengar dari Bai Xiaon. Bantu aku, Paman Li. Selamatkan aku, pemimpin sekte saudara tetua terkasih. Aku tidak ingin kelaparan. Aku tidak ingin dikurung dengan burung phoenix dan binatang buas. Bai Xiaon gemetar ketakutan ketika dia menyihir gambar mental dari adegan yang dijelaskan oleh Tetua Yao. Menjerit, dia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi tidak lebih dari bayangan. Di depan, Lu Tianlei mempercepat dalam bentuk kilat. Meskipun tahap awal jalan itu mudah baginya, segalanya perlahan-lahan tumbuh semakin sulit. Daerah yang dia hadapi saat ini dipenuhi dengan pisau angin setajam pisau, dan jika dia bergerak terlalu cepat, itu akan menyebabkan mereka terbang ke arahnya. Dia telah memanggil boneka sesaat sebelumnya, dan mengirimkannya ke depan sebagai ujian, tetapi karena bergerak terlalu cepat, itu langsung terpotong-potong oleh bilah angin. Karena itu, Lu Tianlei tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain memperlambat. Hanya setelah menemukan keseimbangan yang tepat barulah ia dapat terus bergerak maju.
Shangguan Tianyo begitu jauh di depan sehingga dia bahkan tidak terlihat. Mengingat tingkat bakatnya yang sempurna, ia mampu berubah menjadi kehampaan dan kemudian melewati area itu dengan mudah. Bilah angin tidak terlalu menyentuhnya. Lu Tianlei, yang sebelumnya percaya dirinya sejajar dengan Shangguan Tianyo, dibiarkan dengan kebencian mendidih di hatinya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki sihir void? Pikir Lu Tianlei. Apa yang menakjubkan tentang itu? Tunggu saja sampai aku melewati daerah ini. Aku pasti akan mengejar ketinggalan dan mengambil tempat pertama. Pada titik ini, Lu Tianlei bahkan tidak menganggap Yao Xinqi sebagai sesuatu yang patut dicatat. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah menyusul Shangguan Tianyo dan memenangkan tempat pertama. Mengambil napas dalam-dalam, dia melangkah keluar ke zona bilah angin dan bersiap untuk menambah kecepatan. Tapi kemudian, ledakan angin bisa terdengar di belakangnya. Suara memekakan telinga menyebabkan semua bilah angin terbang bergetar. Ketika Lu Tianlei melihat itu, dia tersenyum senang. Hah, itu pasti Yao Xinqi. Bodoh sekali. Jika dia memasuki area ini secepat itu, semua bilah angin akan menuju ke arahnya. Aku harus memanfaatkan momen itu untuk maju ke depan. Melihat ke belakang, dia melihat seseorang yang kurus berlari ke arahnya secepat kilat. Begitu orang itu memasuki daerah itu dengan bilah angin, dia sudah sepertiga dari jalan masuk, menempatkannya hanya sekitar 3.000 meter dari Lu Tianlei. Karena kecepatannya yang luar biasa, hanya perlu sekejap mata agar bilah angin yang tak terhitung jumlahnya berputar bersama menjadi topan besar. Pada awalnya, dia megap-megap, dikejutkan oleh kecepatan Bai Xiaon. Tapi kemudian, dia mulai tertawa dalam hati. Itu bukan Yao Xinqi. Yah, itu tidak masalah. Dia bergerak terlalu cepat. Apakah dia ingin terbunuh? Ketika berlatih kultivasi, seseorang harus bergantung pada akalnya. Sambil tertawa, Lu Tianlei menyaksikan bilah angin berkumpul bersama. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan kilat yang mengelilinginya, bersiap untuk membuat istirahat untuk keluar. Sebelum dia bisa menambah kecepatan, Bai Xiaon yang berteriak terus berlanjut tanpa melambat sama sekali. Suara gemuruh bergema saat dia benar-benar menambah kecepatan. Ada begitu banyak bilah angin sehingga tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak. Namun, ketika mereka menabrak Bai Xiaon, cahaya perak menyala, dan yang mengejutkan Lu Tianlei, mereka semua hancur. Pisau angin yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan pada saat mereka berubah, Bai Xiaon telah terbang melewati Lu Tianlei. Tentu saja, bila angin tidak akan membiarkannya begitu mudah, dan mulai berlomba untuk mengejar ketinggalan. Rahang Lu Tianlei terjatuh dan matanya melebar. Kemudian, kulit kepalanya mati rasa dan pikirannya mulai berputar. Tidak mungkin, jika tanya dengan suara serak. Sebelum bilah angin yang tak terhitung jumlahnya bisa mengejar Bai Xiaon, dia pergi. Bilah angin bergidik berhenti dengan marah, lalu perlahan berbalik ke arah Lu Tianlei. Jantung berdebar kencang, Lu Tianlei segera melambat. Namun, karena benar-benar frustrasi oleh Bai Xiaon, bilah angin tidak ragu sejenak untuk menerkamnya. Tidak. Beberapa saat kemudian, jeritan sengsara mulai berdering. Saat ia berlari di depan, Bai Xiaon sedikit terkejut mendengar teriakan mengerikan di belakangnya. Namun, tidak ada waktu baginya untuk melihat ke belakang. Tetua You tampaknya berada tepat di belakangnya, berteriak dengan marah, meninggalkan Bai Xiaon tanpa pilihan selain untuk maju terus, rahang terkepal, ekspresi sedih. Syukurlah, Tetua You bisa menyelamatkan Lu Tianlei dari bilah angin yang berputar tak terhitung jumlahnya. Jika dia datang sesaat kemudian, Lu Tianlei, yang pakaiannya sekarang tercabik-cabik, kemungkinan besar akan dibiarkan tanpa pilihan lain selain kehilangan. Mata merah, Lu Tianlei akhirnya menyadari siapa Bai Xiaon. Suara dipenuhi amarah, dia berteriak, Bai Xiaon. Tidak sadar bahwa ia tanpa disadari telah menyebabkan orang lain membencinya, Bai Xiaon bergerak dengan kecepatan tinggi, melewati banyak area kosong. Setelah cukup waktu untuk membakar setengah dupa, dia melihat ujung jembatan di depan. Aku akhirnya mendekati akhir. Pikirnya bersemangat. Apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa ada orang lain di akhir, melangkah maju satu langkah pada satu waktu. Shangguan Tianyo terengah-engah. Sebagian besar jalan itu sangat mudah baginya, dengan kesulitan yang hanya menanjak di penghujung. Aku tidak percaya tempat ini menekan kekuatan spiritual dan juga memiliki tekanan yang menghancurkan. Sebuah sinar brutal muncul di matanya saat dia melangkah maju. Kekuatan spiritual di daerah itu dikunci rapat, dan ada juga tekanan besar. Dia merasa seperti ada gunung di pundaknya, dan bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa dengan setiap langkah yang diambilnya, rasanya seperti seluruh gunung tambahan ditambahkan. Meskipun hanya ada 100 langkah yang harus diambil, kesulitannya sangat berat, dan ia dibiarkan gemetaran secara fisik. Dia sudah dengan cepat mendekati batasnya. Semakin dekat dia ke ujung, semakin besar tekanan tumbuh,
dan semakin banyak gunung dia merasa membangun pada dirinya. Akhirnya, ia mencapai titik di mana ia hanya memiliki 10 langkah lagi untuk diambil. Namun, 10 langkah itu tampaknya hampir tidak dapat diatasi. Shangguan Tianyu mengambil napas dalam-dalam, dan tekad berkedip di matanya. Tempat pertama di babak kualifikasi milik aku. Aku akan masuk ke pertempuran terpilih, dan aku akan mengambil tempat pertama di sana juga. Setelah aku masuk ke sekte batin, maka masa depan aku akan berada di Spirit Stream Sekes Legacy Echelon. Sambil menggertakkan giginya, dia baru saja akan mengambil langkah lain ketika dia merasakan sesuatu di belakangnya, dan berbalik untuk melihat Bai Xiaon. Itu dia. Ada beberapa orang di tepi selatan yang tidak mengenal Bai Xiaon. Meskipun Shangguan Tianyu belum pernah bertemu dengannya secara pribadi, dia telah menghadiri pemakamannya dan melihat potretnya. Fakta bahwa Bai Xiaon berada tepat di belakangnya agak mengejutkan. Dia mengira itu adalah Lu Tianlei. Sepertinya aku terlalu banyak memikirkan Lu Tianlei. Dasar orang bodoh yang tidak berguna. Memalingkan muka, Shangguan Tianyu benar-benar mengabaikan Bai Xiaon. Sejauh yang dia ketahui, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari Bai Xiaon. Mengangkat kakinya dan melangkah maju, dia mendengar suara berderit yang berasal dari tulangnya. Namun, bahkan saat dia mengambil langkah itu, Bai Xiaon juga mengambil langkah maju. Ketika dia tidak merasakan apa-apa, dia mengambil langkah kedua, dan kemudian langkah ketiga dan keempat. Segera dia telah mengambil 50 langkah, di mana dia berhenti dan melihat ke atas ke udara. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku merasa lebih berat? Pada titik inilah Shangguan Tianyu bergetar dan meletakkan kakinya, setelah menyelesaikan satu langkah. Setelah mengambil alih 90 langkah, dia merasa seperti berada di ambang kehancuran. Dia kehabisan napas, tetapi ekspresinya memuaskan. Lalu dia melihat ke belakang dan melihat Bai Xiaon berdiri di sana, setelah mengambil 50 langkah. Matanya membelalak. Bagaimana? Bagaimana dia bergerak sangat cepat? Terlihat terkejut, dia dengan cepat mengertakkan giginya. Dia harus menjadi pembudidaya penyempurnaan tubuh. Itu akan membantunya bergerak lebih cepat di awal. Tetapi menjelang akhir, segalanya akan semakin sulit baginya. Sebelum Shangguan Tianyu bisa menyelesaikan pemikirannya, sebuah getaran melandanya, dan dia terlihat kaget ketika Bai Xiaon tiba-tiba mulai berlari. Lari, dia lari. Shangguan Tianyu menyaksikan dengan mata terbelalak saat Bai Xiaon berlari mendekatinya. Hei, mengapa kamu berjalan sangat lambat? Bai Xiaon bertanya. Melihat dari atas bahunya, dia tidak melihat tanda-tanda tetua You, dan akhirnya menghela napas lega. Kamu tidak merasa ada gunung di punggungmu? Shangguan Tianyu bertanya tanpa memikirkannya, kelopak matanya berkedut. Pegunungan. Bai Xiaon melompat-lompat beberapa kali. Ya beberapa, tapi aku hampir tidak bisa merasakannya. Shangguan Tianyu tersentak tak percaya. Bai Xiaon terus melompat-lompat beberapa kali, tetapi kemudian tiba-tiba, dia melihat tetua You pergi dari kejauhan. Dengan jeritan, dia tiba-tiba melesat maju melalui 9 langkah terakhir, membawanya turun dari jembatan. Kemudian kecepatannya meningkat secara dramatis, dan dia menghilang dari pandangan. Ketika itu terjadi, tetua You akhirnya melambat dan kemudian mulai tertawa masam. Bai Xiaon benar-benar mengambil tempat pertama. Secara bersamaan, kembali di balkon, Zheng Yuandong, Li Qinghou, dan semua orang melonjak berdiri, ekspresi aneh di wajah mereka. Para tetua hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun mereka telah dipersiapkan untuk hasil yang mengejutkan ketika mereka melihat Bai Xiaon menyalip Yao Xinqi dan Li Qinghou, kemudahan yang Bai Xiaon lewati pada bagian terakhir sangat mengejutkan. Dia mengambil duluan. Li Qinghou bergumam. Beberapa saat kemudian, keributan besar terdengar dari para murid yang telah berkumpul untuk menyaksikan babak kualifikasi. Bai Xiaon melewati Yao Xinqi, Lu Tianlei dan Shangguan Tianyu. Dia yang pertama. Surga. Bai Xiaon benar-benar mengambil pertama. Satu-satunya alasan dia mengambil pertama adalah karena tetua You. Siapapun akan melarikan diri seumur hidupnya dengan dia mengejar mereka. Wajah Shangguan Tianyu pucat pasi, dan pikirannya berputar. Visinya mulai menjadi gelap, seolah-olah petir menyambar di benaknya. Dia hanya bisa menyaksikan Bai Xiaon hanya berjalan dari jembatan di depannya. Dia mulai gemetar hebat. Bai Xiaon. Mata Shangguan Tianyu benar-benar memerah. Kebanggaannya, harga dirinya, segala sesuatu tentang dirinya baru saja diinjak-injak oleh Bai Xiaon. Yang paling parah adalah bagaimana Bai Xiaon benar-benar bertanya kepadanya mengapa dia berjalan sangat lambat.
Semua darah di tubuhnya mulai mengalir ke kepalanya, dan pedang Qi di dalam dirinya mendidih di ambang ledakan. Dengan mata merah, ia melemparkan hati-hati ke angin dan meluncur ke depan 9 langkah. Setelah itu ia batuk seteguk darah. Bai Xiaon, aku, Shang Guantianyo, tidak kehilangan hari ini. Aku menolak untuk mengakui kekalahan. Dalam pertarungan terpilih, aku akan memastikan kamu menyadari dengan baik dan baik bahwa di antara para murid sekte luar, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Menggiling giginya, dia melihat ke arah Bai Xiaon menghilang, mata penuh dengan keinginan untuk lakukan pertempuran. Pada penampilannya yang aneh, Yao Xinqi menggertakkan giginya saat memasuki area baru. Tekanan kuat membebani seolah menguncinya di tempat, memaksanya melambat. Namun, bahkan ketika dia berjuang ke depan, dia mendengar suara retak dari belakangnya. Dengan rahang jatuh, dia melihat sekeliling, di mana murid-muridnya mengerut tak percaya. Sebuah ledakan terdengar saat Bai Xiaon melewatinya. Dia bergerak sangat cepat sehingga tekanan yang berusaha memperlambatnya tidak menghasilkan apa-apa. Suara retak bisa didengar, dan celah terbuka di udara, yang kemudian hancur. Bai Xiaon. Mustahil. Dia hanya bisa menyaksikan Bai Xiaon menghancurkan tekanan yang mengeras dan kemudian melesat maju seperti sambaran petir.